jiwa kami, menuntun kami di dalam pertobatan dan taat di dalam Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini ya Tuhan, supaya Tuhan menolong kami untuk boleh konsentrasi dan mengerti firman, juga hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, supaya Tuhan yang berkuasa dan Tuhan yang memakai. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kembali hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang ada di hadapan kita di dalam Alkitab. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Yohanes, Injil Yohanes pasal 1 ayat 14. Injil Yohanes pasal 1 ayat 14. Satu ayat kita boleh membaca bersama-sama. Satu, dua, tiga ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sekali lagi kita membaca 1, 2, 3 ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikian firman Tuhan, dan tema kita hari ini adalah firman jadi manusia. Bapak Ibu dan saudara-saudari, tentu Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 ini sudah menjadi ayat yang sering kita dengar, bahkan sudah menjadi ayat hafalan kita. Benarnya sudah dihafal? Belum. Dihafal karena ini adalah satu firman yang menyatakan bahwa Allah yang kita punya, Allah yang kita sembah, Allah yang menyatakan diri, Allah yang berbicara, Allah yang adalah roh, adalah Allah yang juga menjadi manusia. Ayat 14, firman jadi manusia, ini adalah Allah. Kenapa? Karena di pasal 1 ayat 1c dikatakan firman itu adalah Allah. Di pasal 1 ayat 1 boleh kita perhatikan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu di ayat 14, firman yang adalah Allah itu, firman itu telah menjadi manusia. Mungkin banyak orang berpikir, masa sih Allah jadi manusia? Gak mungkin itu Allah. Justru kebalik, kalau dia gak bisa jadi manusia, dia bukan Allah. Allah adalah Allah juga menjadi manusia. Karena dia Allah, karena dia hebat, dia bisa menjadi manusia. Kenapa dia menjadi manusia? Dikatakan di ayat 14, dia diam di antara kita. Bapak Ibu, kata diam di sini adalah berkemah, tinggal di antara kita, menyatakan dia membuat tenda, membuat kemah dengan tinggal di antara manusia. Artinya Allah yang menjadi manusia memiliki darah dan juga daging yang sama seperti kita. Tujuannya supaya manusia memiliki kasih karunia dan kebenaran. Seperti di ayat 14 kalimat yang terakhir, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ada satu cerita tentang berhubungan dengan cerita Natal. Bapak Ibu, ada cerita di kisah Natal. Ada suami istri, ini cerita suami istri di acara Natal. Jadi sang istri sangat antusias tentang Natal. Dia menerima kebenaran bahwa Allah itu sudah menjadi manusia
Dan dia meyakini peristiwa Natal adalah peristiwa yang sangat agung, karena Allah yang mulia meninggalkan kemuliaannya ke dalam yang hina ini. Dia datang dengan kehinaan manusia. Tetapi berbeda dengan suami. Suaminya tidak percaya ada Allah yang menjadi manusia. Suaminya tidak bisa menerima kebenaran. Ada satu pribadi yang menyatakan diri sebagai Allah, tapi juga menyatakan diri sebagai manusia. Dia bisa menerima kenyataan itu. Ketika tiba hari Natal, tiba acara ibadah Natal, si istri mengajak, ayo acara Natal. Suami bilang, pergi aja, saya di rumah. Cuaca yang sangat dingin, hujan, tapi si istri pergi sendiri karena dia tahu Natal adalah suatu fakta yang benar. Suaminya tinggal di rumah, duduk di perapian dan minum kopi hangat, lalu tidur. Syukur di rumah ya, nggak di lapo tua. Waktu suaminya tidur, tiba-tiba terdengar suara yang kuat, suara yang keras. Suara benturan yang keras itu membangunkan dia. Lalu ketika dia bangun, dia melihat di depan kaca rumahnya ada seekor burung yang menabrak kaca lalu terjatuh. Ketika dilihat suaminya ini, burung ini terjatuh, lalu meringkuk kedinginan di luar rumahnya, suaminya iba. Suaminya merasa kasihan. Lalu dia hendak mau menolong si burung ini. Lalu dia keluar rumah dengan kedinginan, pakai jaket dia keluar. Burungnya mencoba lari, sudah menabrak kaca, jadi dia sudah merasakan kelumpuhan sedikit, jadi dia tidak bisa lagi terbang. Tapi burungnya takut. Burungnya pergi ketika suami ini mendekat. Lalu suaminya ini berpikir, apa yang harus kulakukan? Suaminya bicara kepada burung, aku tidak mau melukaimu, aku hanya mau menolongmu. Burung tidak mengerti. Burungnya pergi. Lalu suaminya berpikir, gimana caranya? Suaminya ngambil roti, lalu dikasih ke burung itu. Ini nih, supaya kau tidak kelaparan. Burungnya makan roti itu. Tapi ketika si suami mendekat mau menolong, burungnya pergi lagi. Suaminya berpikir, bagaimana lagi caraku supaya bisa burung ini mengerti bahwa aku tidak mau menangkap dan melukainya, tapi hanya mau menolongnya. Lalu setelah itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, burungnya pergi. Lalu si suami masuk. Di rumahnya berpikir, kasihan kali burungnya itu. Saya kan hanya mau menolong. Seandainya lah untuk sejenak aku bisa jadi burung, supaya dia mengerti maksud. Perkataannya itu, seandainya lah sejenak saya bisa menjadi burung, untuk menolong burung itu, menyadarkannya tentang arti Natal yang selama ini tidak bisa dia terima. Tiba-tiba pikirannya memikirkan si istri yang pergi ke gereja merayakan Natal, lalu dia memikirkan makna Natal. Loh, bukan ini selama ini perdebatan kami di rumah? Bukannya ini selama ini yang tidak bisa aku terima? Mungkin kalau Allah datang bentuk Allah, kami ketakutan dan kami tidak mau bersama dengan dia. Tapi dia datang dalam rupa manusia, ternyata supaya aku mengerti apa yang dia mau nyatakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pengertian yang muncul di kepalanya mendorong dia bersiap-siap, lalu pergi menyusul istrinya ke gereja. Apa yang mau kita mengerti dari ilustrasi ini? Kenapa Allah menjadi manusia? Kenapa firman yang adalah Allah itu harus menjadi daging? Jadi
Di dalam bagian ini ayat 14, manusia di situ Yohanes bilang flesh ini berarti daging. Kalau Paulus memakai kata daging ini, itu merujuk kepada keberdosaan manusia. Jadi kalau Paulus di Roma 3 ayat 23 berkata, semua orang telah berdosa. Lalu Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Lalu di Roma 7 ayat 24, aku manusia celaka. Itu tertuju kepada manusia yang dimaksud Yohanes ini adalah manusia di dalam keberdosaan. Jadi Yohanes sedang mengatakan Allah yang kudus, Allah yang suci telah menjadi daging di dalam keberdosaan supaya dia bisa masuk ke dalam dunia orang berdosa untuk membawa orang berdosa ini keluar dari dosanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengubah diri kita. Kita bisa mengubah penampilan, kita bisa mengubah pakaian kita bisa mengubah kebiasaan kita juga bisa mengubah kosakata kita bisa mengubah sikap kita. Tapi menurut Alkitab, ada satu yang tidak bisa kita ubah. Keadaan kita yang berdosa. Satu itu yang tidak bisa kita ubah, Bapak Ibu. Maka melihat itu Allah inisiatif menjadi manusia untuk mengubah kita. Karena semua kita bisa, tapi yang satu itu tidak bisa. Allah datang untuk mengubah keadaan kita yang berdosa menjadi dibenarkan. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, firman menjadi manusia adalah satu peristiwa yang melampaui akal, dan itulah iman. Iman itu sesuatu yang melampaui akal. Kalau iman itu masih standar di batas akal kita, itu tidak perlu iman, itu perlu pengetahuan. Kalau hanya sebuah informasi, hanya standar akal kita sepeta ini, itu tidak perlu iman, tapi itu hanya pengetahuan. Tapi firman menjadi manusia, ini melampaui akal kita. Allah melampaui akal manusia, maka dia menjadi manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam bagian ini kita perlu catat bagian penting. Bagian di ayat 14, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kasih karunia itu adalah sesuatu yang kita terima, tapi kita nggak layak. Sesuatu yang kita bisa terima, tapi nggak pantas kita terima. Itu kasih karunia. Jadi kalau kita mengasihi orang yang kita kasihi, orang yang mengasihi kita lalu kita kasihi balik, itu pantas diterima. Kita kasih kado kepada orang yang juga ngasih kado ke kita, itu pantas diterima. Kita menghargai orang yang juga menghargai kita, itu pantas diterima. Tapi kasih karunia maksudnya sesuatu yang kita tidak pantas, tapi tetap diberikan. Itulah yang dikerjakan oleh Allah. Maka semua kita ini melihat pandangan Allah, kita semua tidak pantas dan kita semua tidak layak. Kita patutnya mati. Peristiwa di Taman Eden, ketika kau makan buah itu, pastilah kau mati. Ketika Tuhan mencari Adam, di manakah engkau? Bapak, Ibu, di sini Tuhan bukan tanya posisi. Ketika Tuhan bertanya kepada Adam, peristiwa pertama sekali keadaan kita berubah. Tuhan tidak tanya posisi. Adam, kau di mana? Kau di balik pohon kan? Tuhan tidak mau nanya itu. Tapi ketika Tuhan bertanya, di manakah engkau Adam? Tuhan mau tanya, hatimu di mana? Hatimu sudah jauh dariku. Karena Tuhan bukan tidak tahu di mana Adam, Bapak. Maka hari ini, ketika firman menjadi manusia, firman datang ke tengah-tengah kita. Pertanyaannya, engkau di mana? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, di manakah engkau tidak sedang bertanya posisi kita, tapi sedang bertanya hati kita di mana?
Sekarang 8 Desember 2024, minggu kedua di bulan Desember. Mari kita pikirkan sejenak. Ketika Tuhan bertanya secara pribadi kepada kita, Tuhan bilang, "Aku telah menjadi manusia diam di antara kamu." Dia berkemah di antara kita. Tapi dia sedang bertanya, "Engkau di mana?" Apa jawab kita? Mohon maaf kalau saya batuk. Mari kita pikirkan sejenak. Jadi maksudnya kasih karunia itu, ketika Tuhan bertanya, "Di manakah engkau?" Dia melihat manusia yang diam di antaranya. Semua berpaling darinya. Mari kita buka di dalam kitab Yesaya. Mari kita bandingkan sejenak dalam kitab Yesaya pasal 1. Yesaya 1 ayat 2 dan 3. Bapak Ibu silakan baca kalau sudah dapat semuanya. Yesaya 1 ayat 2 dan 3, 1, 2, 3 ya. Kita bandingkan dengan Yohanes Yohanes pasal 1 ayat 10 dan 11. Yohanes 1 yang pertama tadi ayat 10 dan 11, silakan Bapak Ibu membaca 1, 2, 3 ya. Dia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dia datang kepada diri punyaannya, tetapi orang-orang punyaannya tidak menerimanya. Ini keadaan yang terjadi ketika firman yang adalah Allah itu menjadi manusia. Kalau di kitab Yesaya tadi kita bisa lihat, lembu mengenal, keledai mengenal, tetapi umatku tidak. Lalu di dalam Yohanes, ia sudah ada di dunia ini, dan dunia ini dijadikan oleh dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Ini peristiwa yang sangat sebenarnya mengerikan. Ketika kita, Bapak Ibu, datang ke harta kita, misalnya kita pulang ke rumah kita, milik kita, semua harta kita, milik kepunyaan kita, tapi kita tidak diterima. Apa yang akan kita lakukan? Mungkin kita akan bilang apa? Itu adalah milikku. Aku datang kepada milikku. Kamu tidak punya hak menolak aku atau melarang aku. Mungkin kita akan bilang. Tapi Allah tidak demikian. Allah menghargai pilihan manusia. Allah menghargai pilihan mereka yang tidak menerimanya. Maka di ayat 12 dia bilang, kalau ayat 11 ada yang tidak menerima, lalu ayat 12, orang yang menerimanya diberinya privilege. Privilege itu hak istimewa. Inilah penuh kasih karunia. Selayaknya kita dihukum, tapi hanya yang menerima
kita diberikan hak istimewa. Ini namanya kasih karunia. Arti kasih karunia, kita tidak pantas, tapi diberikan. Nah, itu kasih karunia. Lalu penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini yang sering harus kita pahami dengan benar. Kebenaran ini di sini adalah keadilan Allah. Kebenaran, orang berdosa harus mati, tapi orang yang percaya hidup. Allah memberikan kasih-Nya, tapi Allah adalah Allah yang juga benar. Dia tidak bisa kompromi dengan dosa, Bapak Ibu. Dia tidak bisa kompromi dengan dunia ini. Maka meskipun Allah datang ke dalam dunia, tapi Dia tidak dari dunia. Demikianlah orang-orang yang seharusnya di dalam Dia, orang-orang yang seharusnya di dalam Dia tinggal di dunia, tapi bukan dari dunia. Maka kehadiran Allah menjadi manusia memperbaharui status manusia menjadi dari Allah, bukan dari dunia. Maka mereka yang menerima Allah yang menjadi daging itu, yaitu Yesus Kristus, mereka berasal dari Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Paulus berkata di dalam suratnya Kolose, aku tersembunyi di dalam Engkau. Orang-orang yang sudah di dalam Kristus tersembunyi di dalam Kristus. Paham maksudnya tersembunyi? Di balik bunga ini ada satu benda yang Bapak Ibu tidak lihat, tapi berguna. Ada sebuah tisu tersembunyi di balik bunga. Tisunya kelihatan? Tidak, karena tersembunyi. Yang kelihatan bunga. Orang percaya tersembunyi di dalam Kristus, berarti yang kelihatan Kristus. Jadi Natal harus semakin memperbaharui kehidupan kita. Jika selama ini kita berkata, aku punya Tuhan yang hebat, aku punya Allah yang menjadi manusia, tapi yang kelihatan bukan Kristus. Yang kelihatan masih diri, kelihatan dosa, kelihatan dunia. Bagaimana yang terjadi? Bukan Allah yang termulia, tetapi Allah malah terhina. Maka mari kita pikirkan sejenak, Bapak Ibu. Hari ini tema kita firman jadi manusia. Apakah ini sebatas informasi yang mengisi kepala kita, lalu selesai pulang, minggu depan masuk lagi firman Tuhan, informasi yang mengisi pikiran kita, lalu selesai pulang? Maunya tidak. Tapi firman itu mengevaluasi kita. Jika kita yang selama ini bernatal tapi belum bernatal, pikirkan, Dia ada di tengah-tengah kita dan berkata, where are you? Ijakam. Ini ya doho. Bahasa Nias dan Simalungun nanti terjemahkan sendiri. Tuhan di tengah-tengah kita bertanya, di mana hatimu? Di mana hatimu? Aku berdiam di tengah-tengah kamu. Apakah kamu mengalami persekutuan bersama aku? Bapak Ibu, Dia datang ke tengah-tengah kita untuk bersama dengan kita, untuk bersekutu dengan kita, dan nanti membawa kita ke dalam kemuliaan-Nya yang selamanya tidak akan pernah berakhir. Maka Natal itu memberi kita hidup yang baru, yang memiliki awal tapi tidak memiliki akhir. Hidup di bumi ini memberikan kita awal tapi juga memberikan akhir, kematian yang kekal. Tapi di dalam Kristus kita memiliki awal, kita nggak memiliki akhir, Bapak Ibu. Mari kita evaluasi iman kita. Mari kita evaluasi percaya kita. Mari kita evaluasi pengertian kita. Supaya apa? Supaya nanti kita tidak berakhir dengan sia-sia.
supaya nanti tidak seperti perkataan Paulus, aku manusia celaka. Ketika kita bernatal tetapi tidak ada pemilik hidup kita diam bersama dengan kita, bahaya. Maka Bapak Ibu, di dalam ayat 14 itu perlu kita garis bawahi, diam di antara kita untuk bersekutu dengan kita dan membawa kita kembali kepada Allah. Karena Yesus Kristus menjadi perantara kita kembali kepada pencipta kita. Dan tujuan dia berdiam, tujuan dia berkemah untuk membawa kita kelak ke tempatnya yang kudus. Sudahkah kita bersekutu dengannya? Sudahkah kita satu kemah dengannya? Dia berkemah ke dalam dunia ini. Dia diam di antara kita. Apakah kita menjadi orang yang termasuk di ayat 9 dan 10? Maaf, 10 dan 11. Apakah kita menjadi bagian di dalam orang yang dinyatakan di ayat 10 dan 11 yang dia datang tapi tidak menerimanya? Atau kita menjadi bagian yang dinyatakan di ayat 12? Ketika dia datang, kita menerimanya dan diberinya privilege. Inilah artinya Natal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Yesus adalah tempat di mana kita bisa bertemu dengan Allah. Yesus adalah cara di mana kita bisa bertemu dengan Allah. Yesus adalah akses di mana kita bisa bertemu dengan Allah. Satu-satunya Allah yang menjadi manusia. Dia hidup, dia mati, dia hidup. Kematiannya hanya untuk menggantikan kita, tapi kemudian dia hidup. Kalau hari ini Yesus bertanya kepada kita, di manakah engkau? Apa jawab kita? Apakah seperti Adam? Ketika Tuhan bertanya, di manakah engkau? Apa jawaban Adam? Aku bersembunyi, Tuhan. Kenapa kau bersembunyi? Apakah makan buah itu? Apa jawaban Adam? Iya Tuhan, ampuni kami Tuhan, kami sudah berdosa. Kalau gitu jawaban Adam, selesai. Tapi enggak itu jawaban Adam. Jawaban Adam apa, Bapak Ibu? Ini tes kitab Kejadian. Jawaban Adam apa? Kenapa pula Tuhan kau taruh si Hawa ini di sini? Itulah logat, kita logatkan dulu ke logat barbar ya. Kenapa lah pula Tuhan taruh kan dia di sini? Dia yang ngasih aku, maka aku makan. Padahal waktu dia kesepian kasih nama hewan, dia kayak orang dungu. Terus waktu dikasih Hawa, dia langsung ceria dan berpuisi. Oh, ada daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Dia bergembira. Waktu Tuhan bertanya, di manakah engkau? Waktu Tuhan bertanya, apakah kau makan? Ini kenapa di sini Tuhan? Itulah dosa. Hari ini ketika Tuhan bertanya kepada kita, di manakah engkau? Apa jawab kita? Kalau dia tadi nggak datang ibadah, ku dengarnya firman Tuhan itu, bertobat aku. Tapi dia datang, udah hancur konsentrasiku. Gak ku dengar lagi firman itu. Siapa yang salah? Orang lain. Lalu Tuhan bertanya kepada kita, di manakah engkau? Apa jawab kita lagi? Tuhan, ternakku di rumah, kayaknya tadi satu gak ku masukkan ke kandang. Lindungi dia ya Tuhan.
lagi ketika Tuhan bertanya, di manakah engkau? Temanku di sana sudah nunggu Tuhan, karena katanya nggak ada lo, nggak rame. Lalu Tuhan bertanya, di manakah engkau? Apa lagi jawab kita selama ini? Mari kita pikirkan. Tuhan datang meninggalkan sorga. Kita yang di sini pergi meninggalkan dia. Sama seperti burung tadi. Dikasih roti, dia dimakannya rotinya, tapi dia pergi. Tapi itu karena yang dia lihat manusia yang menakutkan. Di sini sekarang kita tidak lagi melihat Allah yang menakutkan, tapi kita melihat Allah yang penuh kasih dan kebenaran. Itulah artinya Allah yang penuh kasih dan kebenaran. Ditolak pun tetap dia sabar. Maka pas sekali yang dibilang Paulus Roma 2 ayat 4 itu. Karena kelapangan hatinya, karena kemurahan hatinya, dan semua itu menuntun kita kepada satu langkah pertobatan. Pertobatan itu apa? Mengubah sikap boleh, mengubah tingkah boleh, mengubah kosakata boleh, mengubah pola pikir boleh. Tapi bukan itu aja. Pertobatan yang dimaksud melalui Yesus Kristus, ketika kita berbalik dari gelap 180 derajat kepada terang. Maka ayat 4 Tuhan bilang, Yohanes bilang, dalam dia ada hidup, hidup itu terang. Jadi kita yang berhadapan dengan gelap, kita berbalik arah 180 menjadi terang. Hati-hati, bukan 360. Balik lagi. Mana tahu kita berpikir supaya nggak tanggung-tanggung. Kali 2, 360. Balik lagi ke dosa. Yang pertobatan melalui Yesus Kristus 180 derajat. Kita berbalik dari gelap kepada terang. Inilah yang membawa kita berubah. Kalau hanya kita berhadapan dengan gelap, mungkin kita bisa mengubah pola pikir, bisa mengubah sikap, bisa, tapi masih tertuju kepada kegelapan. Tapi kalau kita sudah berubah dari kegelapan kepada terang, pandangan kita berubah. Apalagi arah hidup kita berubah. Sikap kita pasti diubahkan. Kosakata kita pasti diubahkan. Apalagi tujuan kita pasti diubahkan. Semuanya pasti berubah ketika posisi kita berubah. Maka Tuhan akan berkarya di dalam kehidupan kita. Mari kita pikirkan, supaya hari ini lewat Natal kita evaluasi. Evaluasi artinya, kalau ada yang kurang diperbaiki, kalau ada yang bagus dikembangkan. Itu arti evaluasi. Evaluasi bukan membuat berantem. Jadi ketika evaluasi, aku berantem dengan hatiku, aku berantem dengan pikiranku, akhirnya apa? Aku menjadi gila. Ini bukan tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi periksa apa yang selama ini salah, lalu diperbaiki. Yang selama ini sudah bagus, dikembangkan. Itu arti evaluasi. Jadi kalau selama ini sukacita kita melempem, berarti perlu diubah. Kalau sukacita kita sudah bagus, berarti perlu dikembangkan. Maka senyum kalian sangat berpengaruh bagiku. Kalau kalian gak senyum, aku akan memikirkan banyak hal. Kenapa dia gak senyum ya? Maka Bapak Ibu, hari ini nanti kita pulang, tersenyumlah kepadaku dan kepada yang lain. Karena senyuman itu akan membawa berkat. Senyum yang dari dalam. Tapi hati-hati juga ya. Itu terasa loh senyum yang dari dalam, tapi senyum yang di luar tapi di dalam enggak senyum. Itu tanggung dia. Enggak sepenuhnya. Tapi kalau dia berasal dari dalam itu puas. Maka
nanti kelihatan yang senyumnya berasal dari dalam. Kalau dia nanti senyum gini, berarti ada pemaksaan. Karena nggak bisa senyum gerak sendiri, maka dipakai tangannya. Maka nanti nggak usah senyum pakai bantuan tangan, supaya terlihat. Artinya apa? Kita evaluasi kita. Bapak Ibu, firman yang jadi manusia itu mau kita sia-siakan? Sayang. Terima, supaya kita hidup. Jadi kita kaya, berguna bagi Tuhan. Kita miskin, juga gak mengutuki Tuhan. Itu gunanya punya Tuhan. Tapi kalau gak punya Tuhan, kita kaya, jadi orang kaya bodoh di Lukas 12. Kita miskin, jadi orang miskin yang mengutuki Tuhan. Maka firman jadi manusia berkemah di tengah-tengah kita. Masuklah ke dalam kemahnya. Dia sedang mengulurkan tangan, dibukanya tenda kemahnya itu. Barang siapa yang menerimaku, memiliki hak istimewa jadi anak-anak Allah, memiliki warisan menjadi anak-anak Allah. Itulah Natal. Maka hari ini boleh dicatat di dalam catatannya, lalu nanti dikalungkan di dalam hatinya. Sudahkah aku bersekutu dengan dia ketika dia berkata, dia telah diam di antara kami, di antara aku, di antara manusia. Dan kalau sudahkah selama ini getaran yang dibawa Allah bergetar juga di dalamku, buat orang kesetrum dengan setrumnya kasih Allah. Jadi orang-orang yang memegang kita ikut bergetar semakin mengasihi Tuhan, bukan semakin melakukan dosa. Jadi Natal demi tahun, tahun demi tahun bernatal, harus semakin evaluasi getaran cinta Natal. Karena Allah yang menjadi manusia itu penuh kasih dan kebenaran, penuh cinta dan keadilan. Maka kita yang menerimanya juga penuh kasih dan kebenaran. Mari merenungkan bagian ini, karena ketika kita penuh kasih dan kebenaran, ini bisa mengubah dunia. Jadi saya sangat berkesan dengan satu penyataan yang sampai sekarang juga memotivasi saya. Ketika Tuhan Yesus turun ke bumi, rasul yang dipilih hanya 12, dan itu pun satu berkhianat. Tapi 11 murid sanggup oleh kuasa Tuhan mengubah dunia. Injil yang dibawa oleh Allah di dalam Yesus Kristus melalui 11 rasul sanggup menggoncang dunia. Sampai hari ini kita bisa menerima Injil lewat 11 rasul, 70 murid, 500 murid, sampai akhirnya 3000 jiwa yang diinjili Petrus, sampai akhirnya para misionaris, para bapak gereja, dan sampai hari ini para orang percaya. Semua itu berasal dari satu orang, kemudian 11 orang. Jadi meskipun kita sedikit, tetapi bisa menggoncang dunia. Jangan takut, mari kita goncang dunia dengan bersama-sama bersekutu di dalam Allah. Pikirkan, renungkan, dan evaluasi diri kita, supaya lewat hari ini ada perubahan di dalamku. Ada makna Natal itu ku resapi dan ku nikmati. Biarlah kiranya anugerah Allah menolong kita satu demi satu. Mari kita berdoa. Kami memuji Engkau Tuhan yang terus-menerus berfirman kepada kami lewat firman. Kami percaya meskipun firman yang sama terus kami dengarkan, tapi ada Roh Allah yang memberi pengertian baru bagi kami. Karena firman-Mu bukan tulisan-tulisan yang berasal dari pikiran manusia, tapi berasal dari Roh Allah. Dan ini sanggup mengubahkan hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, turunlah anugerah-Mu di tengah-tengah kami, mengubahkan hidup kami, sehingga kami boleh memahami firman-Mu dengan benar, dan menerima pengorbanan yang Engkau kerjakan, dan bersekutu bersama-sama dengan Engkau di dalam dunia yang Engkau jadikan.
Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh meneruskan firman yang sudah disampaikan di tengah-tengah jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.